Baik semuanya, kembali lagi bersama saya Leonie Putri. Di sini kita akan membahas materi tentang pendidikan kesehatan. Nah, apa sih itu pendidikan kesehatan? Nah, gini ya, pendidikan kesehatan adalah suatu gabungan pengalaman dalam belajar dalam mempengaruhi motivasi, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan literasi kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada sasaran pendidikan kesehatan, di mana sasaran pendidikan kesehatan antara lain masyarakat umum, masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, remaja, dan anak-anak. Sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Selanjutnya ada prinsip pendidikan kesehatan, di mana antara lain pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tapi merupakan kumpulan pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya ada bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Dan yang terakhir ada pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan media, ada penggunaan media juga nih, di mana media ini mengutamakan sistem visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambaran atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media adalah bukyat, leaflet, flyer, atau flipchart. Masih banyak lagi, termasuk poster ya. Selanjutnya media elektronik merupakan suatu media yang bergerak, yang dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Seperti media elektronik itu TV, radio, DVD, dan masih banyak lagi. Yang dimaksud dengan video ini menyampaikan informasi yang dapat didengar dan dilihat. Film, kita kan bisa melihat sebuah film, dari film itu kita dapat melihat tentang pendidikan kesehatan. Untuk kasusnya, Rani seorang siswi kelas 11 sering merasa lelah dan sulit berkonsentrasi di sekolah. Ia juga sering mengalami sakit kepala dan perubahan suasana hati yang drastis. Rani memiliki kebiasaan tidur larut malam karena bermain media sosial dan sering melewatkan sarapan. Ia juga jarang berolahraga dan lebih memilih makanan cepat saji. Selain itu, Rani merasa malu untuk berbicara dengan orang tuanya tentang masalah yang dia alami. Kasus ini bercerita tentang Rani ya. Ini seorang siswa kelas 11, maka tindakan yang dilakukan yaitu pihak sekolah melakukan pendidikan kesehatan kepada Rani sehingga dapat mengubah sikap Rani yang dulunya Rani ini sulit konsentrasi di sekolah karena tidurnya larut malam dan juga jarang berolahraga serta makan makanan sehat. Jadi suka makan cepat saji dan berubah setelah mendapatkan pendidikan kesehatan. Sekian dari video pendidikan kesehatan, kita lanjut dengan materi selanjutnya ya. Setelah kita membahas tentang pendidikan kesehatan, di sini kita membahas tentang pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Pencegahan itu merupakan mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi.
pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik atau sebagai contoh pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara, dan masih banyak lagi. Banyak juga kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Selanjutnya ada pencegahan penyakit. Usaha pencegahan penyakit secara umum dikenal sebagai strategi pelaksanaan yang tergantung pada jenis sasaran serta tingkat pencegahan. Dalam strategi penerapan ilmu kesehatan masyarakat dan prinsip tingkat pencegahan seperti tersebut di atas, sasaran kegiatan diutamakan pada peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan terhadap ancaman dan gangguan kesehatan, penanganan dan pengurangan gangguan serta masalah kesehatan, serta usaha rehabilitasi lingkungan. Tingkat pencegahan penyakit ada 4, yaitu pencegahan tingkat awal atau primordial prevention, ada kedua pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, ada yang ketiga pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, dan pencegahan tingkat ketiga ada tertiary prevention. Selanjutnya, modifikasi konsep pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian. Yang pertama, ada tahap pencegahan atau level of prevention. Ada 2, prioritas pencegahan atau priority prevention. Ada pencegahan atau prevention. Ada yang terakhir, pelayanan pencegahan atau service prevention. Penguatan pelayanan kesehatan primary health care. Yang pertama, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UPM. Yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan perseorangan. Yang keempat, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Selanjutnya ada penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan. Ini ada yang pertama, melaksanakan deteksi dini PM dan PTM. Yang kedua, penyelenggaraan imunisasi. Yang ketiga, penggunaan surveillance epidemiologi dan faktor resiko, intervensi berbasis resiko. Angka kesakitan ada 2, yaitu morbiditas kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Selain mortalitas atau angka kematian serta umur harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaiknya semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Ini ada mortalitas, di mana mortalitas merupakan ukuran jumlah kematian atau umumnya atau karena akibat yang spesifik pada suatu populasi skala besar, suatu populasi dikali satuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangkannya semua tanda-tanda kehidupan bisa terjadi setiap pada orang setelah kelahiran hidup. Nah, contoh kasusnya di sebuah desa terpencil terdapat beberapa kasus kusta yang belum terdeteksi secara dini. Akibatnya, beberapa penderita mengalami kecacatan permanen pada tangan dan kaki mereka. Hal ini menyebabkan stigma sosial yang kuat di masyarakat dan penderita kusta seringkali dikucilkan. Nah, pembahasannya yaitu bahwa perlu dilakukan pencegahan kecacatan pada masyarakat di desa terpencil tersebut terhadap penyakit kusta, karena di sini belum bisa terdeteksi secara dini kenapa bisa terjadi penyakit kusta tersebut. Terima kasih.